Nah, saudara adalah auditor dari KP 123 yang mendapat penugasan untuk melakukan audit atas laporan keuangan PT Patimanam. Tahun bukunya itu 31 Desember 2019. Saudara mendapat tugas untuk melakukan audit atas saldo wesel bayar. Saudara telah memahami audit planning yang disusun oleh manajer audit dan telah mempelajari hasil asesmen pengendalian internal Patimanam. Saudara mendapatkan akses penuh terhadap data, bla bla bla. Nah, jadi kalau misalkan kita ketemu case audit kayak gini, yang kita lihat pertama itu sebenarnya informasinya itu yang pertama dia tahun bukunya berapa. Di sini kan kita ingin melakukan audit tahun buku 1 Januari, cut off-nya itu 31 Desember 2019. Nah, auditor itu nggak selalu melakukan audit pada saat 31 Desember 2019 ini. Maksudnya gini, ketika tahun bukunya itu 31 Desember 2019, nah bukan berarti auditor langsung melakukan audit di 31 Desember 2019. Tapi nggak menutup kemungkinan juga gitu. Auditnya di tanggal 1 Januari 2020 atau dalam waktu dekat gitu, pas penutup buku. Bisa juga di bulan April mungkin, di bulan Februari, di bulan Januari, di periode berikutnya, kayak gitu ya. Nah, habis dari kita tahu nih tahun bukunya itu berapa, kita lihat soalnya gitu. Biar kita nggak perlu nulis jawaban yang nggak diperluin, gitu, yang nggak diminta sama soal. Nah, yang pertama, identifikasi dan jelaskan secara singkat asersi yang diuji terkait penerbitan dan saldo wesel bayar Patimanam 31 Desember 2019. Terus prosedur audit dari PT Patimanam, terus usulan koreksi yang diperlukan. Nah, dari sini kita fokus pertamanya ini aja dulu ya. Usulan koreksi yang diperlukan. Usulan koreksi yang diperlukan. Nah, di sini datanya. Sini ada laporan keuangan 456, perusahaan 456, 31 Desember 2019. Di sini ada liabilitas jangka pendek, utang usaha 75 juta. Terus ada biaya yang masih harus dibayar, sewa, berarti ini lease liability ya, 12.500. Pinjaman bank jangka pendek, 150 juta, liabilitas jangka panjang sampai dengan sini ya, pinjaman jangka panjang. Nah, terus di sini PT 456 tidak pernah menghitung bunga pinjamannya. Ini yang harus kita garis bawahi. Bunga semua pinjamannya, beban bunga, sama bunga yang dibayar atau tagihan pokok utang plus bunganya berdasarkan tagihan dari para krediturnya. Kreditur ini kan yang meminjam ya. Gitu. Terus di sini ada keterangan lagi, PT 456 memiliki pinjaman kepada kreditur yang mengharuskannya untuk menjaga rasio lancar minimal 200%. Artinya current rasio itu berapa banyak aset yang dimiliki oleh perusahaan, aset lancar yang dimiliki oleh perusahaan untuk menutupi liabilitas lancar yang jatuh tempo. Ini kan rumusnya gini ya, current ratio. Current ratio itu rumusnya current asset dibagi dengan current liability. Nah, maksud dari rumus ini, berapa banyak aset yang dimiliki current asset untuk menutupi current liability gitu. Oke, dari sini kita lanjut. Kita tandain dulu ya. Tandain. Ini keyboard ya. Ya, biar aja. Pada tanggal 1 Januari 2018, PT Patimanam menerbitkan wesel bayar A yang dibeli oleh PT Kaya Finance, atau di sini Patimanam menerbitkan ke PT Kaya Finance dengan nilai, berarti di sini pokok utangnya 300 juta. Lain pokok utang 300 juta. Nah, terus di sini bunga per tahun di sini itu maksudnya market rate ya. Bunga per tahun market rate, atau kalau ada salah tolong koreksi juga ya, soalnya takut salah, takut keliru juga, nanti koreksi aja. Bunga 10% per tahun di sini maksudnya MR. Nah, terutang setiap 6 bulan. Nah, berarti harus kita bagi dua kan.
10% dibagi 2 berarti 5% market rate-nya. Jatuh tempo pokok wesel bayar itu 31 Desember 2020. Berarti periodenya 3 tahun, karena di sini semi annually baca kita kali 2. Periodenya 6 tahun berarti. 6 berarti. Nah, terus di sini yang belum kita ketahui coupon rate-nya berapa di sini kan? Nggak tahu nih coupon rate-nya berapa. Kita skip dulu. Terus pada tanggal 1 Juli 2018 di perusahaan menerbitkan wesel bayar B dengan nominal 250 juta. Terus bunganya itu 11% per tahun. Jangka waktunya itu 1 tahun sejak penerbitan. Dan telah melaksanakan semua kewajiban sehubungan dengan wesel bayar ini. Nah, berarti di sini periodenya itu 1 tahun dan itu juga udah lunas. Gitu. Kita skip aja dulu ya, yang wesel bayar B. Nah, terus wesel pihak berelasi di sini memiliki pinjaman tanpa bunga atau no interest bearing, berarti kepada pihak berelasi sebesar 200 juta. Pembayaran ini sesuaikan dengan kemampuan keuangan perusahaan. Tidak ini sajikan utang lain-lain kepada pihak berelasi. Akun ini hanya menampung pinjaman dari satu pihak aja. Nah, ini ya. Utang lain-lain pada pihak berelasi. Gitu. Ini wesel pihak berelasi. Nah, terus lanjut ke 1 Oktober 2019, perusahaan kembali menerbitkan wesel bayar C dengan nilai 250 juta. Ini 1 Oktober ya. Ini 1 Oktober 2019. Berarti masuk ke tahun bukunya perusahaan. Nah, jangka waktu 1 tahun, periodenya 1 tahun, tingkat bunga 12% per tahun, di sini market rate, dibayarkan setiap 6 bulan, semi annually. Berarti market rate ini harus kita bagi 2, 12% bagi 2. Terus periodenya berarti 2 tahun, periodenya 2 ya. Nah, kita sekarang cari kupon rate-nya berapa. Nah, coba ya kita baca ke nomor 8. Pada tanggal 3 April 2020, dan ternyata sudah saat auditnya itu 3 April 2020, PT Kaya Finance, berarti di sini pihak kreditur mengirimkan jawaban konfirmasi kepada auditor yang menyajikan data wesel bayar PT 456 yang dimilikinya. Nah, di sini ada wesel bayar A nominalnya. Oke. Wesel bayar A nominal 300 juta, jatuh temponya itu 31 Desember 2020, benar ya tadi? Nah, ini jatuh tempo 31 Desember 2020. Terus bunga terutang, ini nggak kelihatan ya? Kelihatan nggak sih? Tadi kok ada tulisan no yield sharing. Bunga terutangnya itu 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2020 nilainya 7.500.000. Bunga terutang ini maksudnya interest payable kan? Interest payable. Nah, interest payable itu kan dicari dari cash yang dibayar kan? Dari cash paid kan? Cash paid itu berarti cara nyarinya pokok utang dikalikan dengan coupon rate. Nah, kalau ada salah tolong ini juga ya koreksi. Kan ada gini ya, ada tabel cash paid, ada tabel interest expense. Nah, ini ya. Nah, kalau cash paid itu kan rumusnya future value atau future value itu kan future value dikalikan dengan future value itu kan ini ya, apa tuh namanya, pokok utang dikalikan dengan MR, ECR, coupon rate. Gini. Nah, kalau interest expense itu kan dicarinya dari future value dikalikan dengan MR gitu. Nah, berarti di sini bunga yang terutang ini maksudnya cash paid. Cash paid-nya 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2020 itu 7.500.000. 1 Januari sampai dengan 31 Maret itu 3 bulan. Berarti kita cari nih 3 bulan itu berapa?
3 bulan itu kan 7.500 dibagi dengan 300 juta. Nah, ternyata di sini 2,5%. Ini 3 bulan. Nah, sesuai dengan audit di sini itu kan sesuai dengan si catatan klien atau perusahaan itu 6 bulan gitu. Nah, kita sesuaikan nih. Berarti ini 3 bulan, ini untuk 3 bulan. Kan? Nah, berarti kalau untuk 6 bulan, tinggal kali 2 aja. Nah, ternyata di sini ternyata untuk 6 bulan itu 5%. Oke? Berarti kupon rate-nya di sini 5%. Kupon rate-nya 5%, market rate-nya 5%, berarti sesuai dengan par penerbitannya. Oke? Di sini berarti di 31 Desember 2019 karena si perusahaan belum pernah mencatat adanya interest expense atau interest payable, maka di sini ada penyesuaian nih di 31 Desember 2019. Gitu. Tapi di sini bukan interest expense pada interest payable ya. Karena di sini terutang setiap 6 bulan. Nah, artinya di sini langsung cash gitu. Nah, tadi kenapa 31 Maret diakui sebagai interest payable? Ya karena baru 3 bulan. Berarti belum dibayar tuh. Masih interest expense pada interest payable. Nah, karena di sini 6 bulanan, berarti di 31 Desember 2019 itu interest expense pada cash balance. Ada mau tanyain? Ada yang mau tanyain? Belum sih. Ya, belum ada ya. Nah, terus untuk Pesal Bayar B di sini nggak ada konfirmasi, sebenarnya jadi agak keliru juga ya. Bukan keliru sih, kurang informasi aja. Jadi kita nggak tahu nih market rate-nya ini 11%, tapi kupon rate-nya berapa gitu kan, nggak tahu. Kita asumsiin aja mungkin 250 juta ini itu at par. Berarti di sini karena dia udah jatuh tempo dari 1 Juli 2018, itu jatuh temponya 1 Juli 2019. Nah, berarti di sini kita harus mengakui ini kan interest expense juga kan selama 1 Januari sampai dengan 1 Juli 2019 gitu. Berarti kita harus mengakui sebentar. Kita akui dulu deh yang 2018 Desember 2018 interest expense pada interest payable. Interest payable di sini 250 juta dikalikan dengan 11% dibagi 2 dikali 6 12 gitu. Nah, berarti 1 Juli 2019 itu interest expense sama ya, ini dikalikan dengan ini dikali 6/12. Nah, terus interest payable kita bayar pada cash gitu. Nah, kalau ada yang keliru tolong koreksi juga ya. Berarti ini jurnal koreksi yang kedua. Nah, terus bentar. Yang nomor 6 ada pihak berelasi 200 juta. Di sini disajikan sebagai utang lain-lain yang berarti pinjaman terhadap pihak berelasi 200 juta ini harus kita reklasifikasi ke utang lain-lain. Di sini belum ada ini udah ada ya, pas 50 juta. Berarti udah aman nih. Aman. Nggak perlu ada koreksi. Nah, terus yang WSOC ini sama ya, kayak
Wesel A tadi perlakuannya, di sini Wesel C nominalnya 250 juta, terbitnya 1 Oktober 2019, terus semi annually, mana ya? C. Oh iya, semi annually juga. MR-nya 12%, bagi 2 berarti 6%. Nah, kita nggak tahu kupon rate-nya berapa. Kupon rate diambil dari hasil konfirmasi. Di sini bunga terutangnya dari September sampai dengan 31 Maret itu 15 juta. Berarti kita cari aja nih, 15 juta dibagi dengan, sebentar, sampai dengan 15 juta plus 250 juta ya. Ternyata 6%. Itu 6% ya. 15 juta dibagi dengan 250 juta. Nah, ini bunga terutang kapan? Bunga terutang sejak penerbitan sampai dengan 31 Maret. Dari 1 Oktober sampai dengan 31 Maret 2020 itu sama dengan 6 bulan. Berarti sama ya kayak ini. Ini 6 bulan, market rate-nya ini juga 6 bulan, 6%. Nah, berarti 31 Desember 2019 itu tinggal memberikan usulan jurnal koreksi interest expense pada interest payable. Nilainya pokok dikalikan dengan market rate dikalikan dengan 3/12 Oktober, November, Desember. Itu. Interest expense pada interest payable karena baru 3 bulan ya. Nah, di sini MR sama dengan CR berarti at par, nggak ada amortisasi. Gitu ya. Habisnya ada yang mau tanyain? Nah, ternyata di sini jawaban konfirmasi dari pihak berelasi itu 200 juta ya. Oke, oke. Nah, sampai sini ada yang mau tanyain nggak? Atau ada yang keliru, bisa dikoreksi aja ya. Itu aja sih buat penghitungannya. Itu. Nah, terus kita lanjut ke ini ya. Identifikasi secara singkat asersi yang harus diuji terkait dengan penerbitan dan saldo wesel bayar. Penerbitan ini berarti test of transaction, dan saldo bayar ini berarti test of detail balance. Nah, terkait dengan penerbitan, berarti, gini aja tuh deh sebelum ke sana. Kalau mau menentukan asersi, gampangnya, itu harus kita tahu dulu nih, risiko salah saji dari suatu akun itu apa. Misal di sini ya, terkait dengan notes payable. Notes payable, risiko dari risiko potensi salah sajinya itu kan understated. Kenapa? Si perusahaan kan berusaha untuk menurunkan liabilitas yang disajikan oleh perusahaan kan, atau off balance sheet bahasa ininya, off balance sheet ya. Nah, off balance sheet ini maksudnya jadi nggak tampil gitu di neraca. Nah, di sini potensi salah sajinya berarti terhadap akun not payable itu understated kan, gitu. Nah, terus understated di sini potensi nih. Ini potensi si salah saji kan. Nah, terus di sini bukti auditnya apa? Enggak. Oh iya, enggak. Asersinya apa? Asersinya kalau understated berarti completeness kan. Memastikan bahwa saldo not payable itu sudah tercatat. Asersinya completeness. Nah, terus bukti auditnya apa? Gitu. Bukti auditnya, bukti umum dari understated atau asersi completeness itu tracing. Dari bukti penerbitan itu memastikan bahwa sudah tercatat di buku besar kayak gitu. Gitu ya, secara gampangnya. Nah, terus asersi utama dari notes payable yang kedua itu presentation and disclosure. Memastikan sudah ini udah ada presentation ya. And disclosure. Gitu. Ini berarti bukti auditnya dokumentasi.
gitu. Ini juga sama sebenarnya. Gitu ya. Jadi memastikan sudah ada pengungkapan yang jelas gitu. Pengungkapan yang jelas maksudnya dilihat dari dokumen dilihat dari klausul perjanjiannya. Klausul perjanjiannya ini kan dari penerbitan notes payable itu ada pokok utangnya berapa, terus kontrak rate-nya berapa, market rate-nya berapa, terus due to deposit itu sampai kapan, terus ada jaminan nggak sih dari notes payable-nya, kayak gitu. Itu ya gampangnya. Terus yang ketiga, yang nggak kalah penting lagi itu terkait dengan internal control-nya. Internal control dari penerbitan itu kan sudah adanya otorisasi, yang perlu kita garis bawahi otorisasi ya di sini, internal control-nya. Adanya otorisasi dari pihak yang berwenang terkait dengan penerbitan wesel bayar. Gitu. Jadi untuk penerbitan wesel bayar itu harus ada otorisasi. Di sini di bawahnya aja deh ya. Mandat internal. Ini ada otorisasi adanya otorisasi dari pihak yang berwenang terkait penerbitan wesel bayar. Gitu. Nah, siapa sih yang mengotorisasi penerbitan wesel bayar? Itu Dewan Komisaris atau manajemen setingkatnya, kayak gitu. Ini menguji asersi semuanya ya. Terus selain itu juga di sini ada asersi, ini akurasi bisa sih, relation and allocation. Allocation di sini bukti auditnya berarti rekalkulasi. Nah sebenarnya praktiknya itu kita ngitung present value itu nggak dihitung secara manual ya, itu udah ada di pasar gitu. Present value terkini dari nilai notes payable itu berapa, itu udah ada di pasar. Paling kita rekalkulasi atas interest expense-nya gitu. Itu ya. Terus yang kedua, pengadaan internal yang kedua itu adanya pemisahan wewenang ya. Yang kedua adanya pemisahan wewenang antara bagian keuangan dengan bagian akuntansi. Gitu. Ini juga penting ya. Jadi bagian keuangan ini maksudnya yang melakukan pembayaran atas wesel bayar ini sama bagian pencatatan itu harus dipisah. Jangan sampai itu ada nggak ada pemisahan wewenang, itu bisa terjadinya fraud kayak gitu. Ya, di sini bisa dilihat dari interest expense understated. Gitu. Kita sih. Nah, prosedur audit dari sini kita buat kalimat aja dari sini ya. Sebenarnya gampangnya kalau mau buat prosedur audit itu buat kayak gini dulu. Asersinya apa, bukti auditnya itu apa. Kayak gitu. Dari sini kan kita bisa buat prosedur audit. Lakukan tracing atau tracer dari dokumen notes payable ke pencatatan. Itu kan prosedur audit kayak gitu. Terus yang kedua, melakukan inspeksi atas dokumen penerbitan dari notes payable. Terus yang ketiga, lakukan rekalkulasi gitu. Nah, itu kan asesinya valuation and allocation gitu. Itu sih. Habis ini ada yang mau tanyain? Ada yang mau tanyain?